Salam, selamat pagi, Pak. Sebelumnya perkenalan, saya nama saya Galiantinus Olaloema dengan NIM 5911611030. Di sini saya hadir dalam memenuhi tugas UAS untuk ujian akhir semester mata kuliah hukum diplomatik dan konsuler. Untuk melanjutkan pernyataan dari jika saya seorang diplomat, bahwasannya titik di sini ketika seseorang menjadi seorang diplomat, perlu adanya sebuah pembukaan hubungan diplomatik tersebut. Awalnya pembukaan hubungan diplomatik tersebut termuat ada 3 poin penting di sini yang ingin saya menjelaskan. Yang pertama terkait dengan mutual consent. Di sini adalah sebuah kesepakatan bersama antara negara pengirim dan negara penerima atas hubungan diplomatik yang akan dijalankan ke depannya. Terus yang kedua, joint agreement itu suatu kesepakatan tertulis antara negara A ataupun negara B terkait dengan pembukaan hubungan diplomatik yang akan dijalankan tersebut. Terus poin yang ketiga, ketika pembukaan diplomatik itu sudah dijalankan, bahwasannya hubungan kedua negara itu tersebut bersifat mutual dalam artian bahwasannya timbal balik, tidak terjadi dalam satu arah saja. Contohnya seperti negara A ke negara B saja, melainkan negara A dan negara B melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan negara A atau negara B itu sendiri. Terkait dengan seorang kepala misi, ketika saya menjadi seorang diplomat, saya perlu mengajukan diri pertama. Seorang kepala misi yang akan ditempatkan di negara penerima, kemudian mengirimkan sebuah profil profil terkait dengan dirinya, terkait dengan segala seperti apa data-data yang disampaikan atau persyaratan yang akan disampaikan kepada negara penerima. Ketika apabila negara penerima sudah menerima surat profil terkait dengan calon saya sendiri sebagai calon kepala misi, menolaknya, negara penerima tidak berhak untuk mengatakan alasannya seperti apa. Di sini menjadi sebuah rahasia, tidak boleh dikatakan bahwasanya, jikapun boleh, tergantung dari negara penerima mau mengatakannya atau tidak. Namun ketika negara penerima menerima ajuan surat profil atau calon kepala misi saya sebagai calon kepala misi kepada negara B, dan saya menerima letters of credence. Di sini bahwasannya letter of credence di sini adalah sebuah surat kepercayaan. Di sini surat kepercayaan bahwasannya negara B sudah menerima saya sebagai seorang diplomat yang akan bertugas di negaranya, negara penerima tersebut. Kemudian kepala misi akan menghadap kepada perwakilan menteri luar negeri dari negaranya, kemudian kunjungan kenegaraan antara dua negara untuk meresmikan hubungan diplomatik tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang diplomatik adalah representasi karakter. Di sini duta besar tersebut melambangkan representasi dari negara asal. Di sini dapat kita katakan bahwasannya perbuatan duta besar atau diplomat atau perwakilan dari sebuah negara dianggap sebagai tindakan yang dari kepala negaranya sendiri. Di sini terus poin yang kedua, negara yang kita semua tahu bahwa setiap negara memiliki kedaulatannya, memiliki hukumnya tersendiri. Oleh karena itu, negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya di negara lainnya. Dengan begitu, seorang pejabat diplomat, ketika saya menjadi seorang diplomat, harusnya diberikan sebuah kekebalan atau keistimewaan, sebetulnya privilege yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomat dalam menjalankan misinya di negara penerima, seperti yang termuat dalam Konvensi Wina pada tahun 1961. Ada dua kekebalan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomat dalam menjalankan tugasnya itu sendiri. Yang pertama terkait dengan immunity. Di sini kan kekebalan immunity terdapat poin bahwasannya kekebalan terhadap yurisdiksi hukum yang dimiliki seorang pejabat diplomat ketika berada di negara penerima. Dia tidak dapat dipidana ataupun perdata terkait dengan kasus yang dilakukan oleh diplomat tersebut di negara penerimanya.
Selain itu, seorang diplomat tidak dapat juga dipidanakan atau diperkarakan seperti yang saya katakan sebelumnya, diperkarakan secara hukum ataupun secara pajak yang berlaku di tempatnya. Itu adalah poin-poin terhadap kekebalan imuniti yang dimiliki oleh seorang diplomat. Selain itu, ada pun kekebalan inviolability di sini, bahwasannya ada beberapa poin bahwasanya kekebalan dari alat penegak hukum yang dimiliki oleh seorang diplomat. Di sini aparat-aparat negara terkait dengan kekuasaan-kekuasaan negara dari segala gangguan yang mungkin menggagalkan misi diplomatik tersebut. Terus seorang diplomat memiliki hak untuk mendapati perlindungan keistimewaan. Di sini ada poin keistimewaan bahwasanya negara penerima di sini misalnya bahwasannya tidak dapat menahan ataupun menangkap pejabat diplomat terkait dengan apa tindakannya, apa kesalahan yang dilakukan di negara penerima di situ. Poin yang ketiga terkait dengan privilege tadi seperti yang saya katakan bahwasanya tentang keistimewaan. Seorang pejabat diplomat bebas terhadap pajak pembangunan, pajak kekayaan, ataupun pajak keseluruhan kendaraan bermotor atau kendaraan misi yang dipakai ketika berada di negara penerima. Itu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomat. Pembebasan dari kewajiban keamanan sosial, terus pembebasan dari pelayanan militer atau pribadi ataupun umum. Di sini kan dapat kita ketahui bahwasanya diplomat adalah seorang perwakilan dari negara, representasi dari sebuah negara yang bekerja untuk misi diplomat di negara penerimanya. Terus ada juga yang kita kenal terkait dengan ekstrateritori dalam hubungan diplomatik tersebut. Di sini ada poin-poin yang mengatakan pejabat diplomatik dianggap tidak berada di negara penerima, melainkan dia berada di negara pengirimnya. Di sini kan bahwasannya ketika seorang diplomat berada di negara penerima, ketika saya berada di negara B sebagai perwakilan dari negara saya, disebut saja negara A, saya dianggap bekerja dalam jurisdiksi negara saya di sini, tidak berada di dalam jurisdiksi negara penerima. Terus pejabat diplomatik tidak tunduk pada jurisdiksi hukum negara penerima seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Pejabat diplomatik tetap harus menghormati peraturan perundang-undangan negara penerima. Contoh seperti yang sederhana, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, peraturan perundang-undangan tentang alat pemakaian listrik ataupun air. Itu adalah sebuah pengecualian tersendiri dalam menjalankan tugasnya ketika berada di negara penerima. Terkait dengan walaupun seorang diplomat, walaupun dia tidak dapat dihukum ataupun dipidanakan secara hukum di negara penerima ketika melakukan kesalahan, namun seorang pejabat diplomat tetap saja bisa ditolak, dalam artian bahwa di sini di dalam hukum diplomatik kita kenal sebagai sebuah persona non grata. Persona non grata di sini adalah sebuah penolakan dari negara penerima kepada seorang kepala misi yang bekerja di negaranya mereka atas tindakan atau segala kelalaian yang dilakukan ketika menjalankan misinya di sana. Sebut saja ketika saya menjalankan misi dan saya melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap ilegal secara hukum di sana, maka saya dapat persona non grata di sini. Persona non grata bahwasanya penolakan terhadap misi yang dijalankan oleh kepala misi diplomat. Contohnya sebagai saya perwakilan tadi, bahwasanya saya dipulangkan di sini, di recall kembali oleh negara pengirim. Negara saya akan memanggil saya pulang. Kemudian terkait dengan tindakan saya bisa saja dihukum sesuai dengan aturan di negara saya. Itu adalah poin-poin dari persona non grata bahwasanya seorang diplomat tetap saja dapat dihukum walaupun tidak dapat dihukum di negara penerima, tapi dia dapat juga dihukum di negara pengirim sesuai dengan apa tindakan apa yang dilakukan, seperti apa hukumnya dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu penjelasan saya terkait dengan ujian akhir semester hukum diplomatik dan konsuler. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menontonnya. Salam, selamat pagi.